Bapa yang terkasih dalam nama Yesus, kembali kami datang pagi hari ini Tuhan, bersekutu di hadapan Engkau ya Bapa. Berilah kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami mohonkan ya Tuhan, diamkanlah suara-suara yang ada dalam hati dan pikiran kami, yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Panjang ibadah kami ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus pun menolong kami semua, sehingga kami mengerti akan maksud firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ketika minggu lalu pagi saya ibadah, Pak Fajar membawakan firman Tuhan. Dan sebelumnya ketika kita dapat WA untuk jadwal ibadah, melihat nama Pak Fajar dan Pak Bancin, saya langsung batin gini, wah, pastor sudah menunjuk jemaat ini untuk berkhotbah. Nggak tahu kenapa saya berpikir pasti dapat giliran saya. Itu kemarin tuh ketika mereka berkhotbah saya pikir, berani nggak ya ke depan gitu. Saya pikir, aduh, ini pastor lompatan ini di tahun 2020 malah ya puji Tuhan ya, biarpun COVID ternyata kita maju. Amin. Pagi hari ini kita membuka firman Tuhan Yesaya 49 ayat yang ke-8, hanya satu ayat saja. Yesaya 49 ayat yang ke-8, kita baca bersama 2, 3. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memilih engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk melakukan bumi kembali dan untuk kembali-balikan tanah pusaka yang sudah bersih-bersih. Demikian firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan yang saya mau garis bawahi adalah kalimat pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ya. Berarti kalau pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, di sini berarti ada waktu kita untuk menunggu. Ya. Karena menunggu seseorang untuk menjawab, atau di sini menunggu, tepatnya menunggu Tuhan untuk menjawab doa kita, permintaan kita, permohonan kita. Menunggu atau penantian merupakan kata benda yang saya cari dalam KBB itu berasal dari kata nanti ya, atau tunggu, dimana memiliki dua arti, tempat menunggu atau tempat menanti, dan juga bisa hal keadaan menanti. Berarti kalau tempat menanti mungkin di satu saat, di satu ruangan atau di satu tempat, dan kalau hal keadaan menanti, ya kita memakai waktu untuk menunggu jawaban atas masalah kita. Setiap orang hidupnya pasti pernah menanti atau menunggu. Entah itu menunggu seseorang ketika berjanji, atau kita pergi ke bank, menunggu antrian, ke rumah sakit, ya banyak hal yang membuat kita menanti. Dan sebenarnya kata menanti ini sudah kita dapati sejak kita kecil, dari dalam rumah pun. Ketika seorang anak meminta sesuatu kepada orang tua mungkin akan menjawab, sebentar ya nak, tunggu ya. Nah itu sudah belajar, tapi ternyata kata menanti itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat sulit bagi kita. Kita disuruh menunggu 5 menit aja sudah lama kali pun gitu ya, itu pasti sudah menunggu biasanya. Di sini Tuhan minta kita menunggu waktunya Tuhan, berkenan untuk menjawab pergumulan kita atau doa kita. Nah, sementara kita tahu waktunya Tuhan itu sangat berbeda dengan waktu kita. Tidak sama. Dan kita tidak tahu. Kalau dalam 2 Petrus 3, seingat saya itu dikatakan 1 hari itu sama dengan 1000 hari di hadirat Allah. Jadi bayangkan kalau kita hidup 70 tahun misalnya, umur manusia 70 tahun yang umumnya, bagikan aja berapa tahun. Jadi itulah sangat sulit sekali untuk menanti atau menunggu itu.
Meskipun dari kecil kita sudah belajar dari rumah untuk diajari orang tua menanti, ternyata sampai kita tua pun sangat sulit untuk melakukan penantian. Dan di sini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan bagaimana caranya kita bisa memakai waktu kita untuk menanti waktunya Tuhan berkenan menjawab semua doa-doa kita. Jadi apa yang akan kita lakukan? Pertama adalah kita tetap menanti Tuhan di dalam doa. Ketika kita memiliki satu permohonan atau satu pergumulan, satu permasalahan dalam hidup, bawalah semua permasalahan kita itu di dalam doa. Dan nggak usah takut atau nggak usah capek berdoa, karena setiap kita pasti tahu Tuhan menjawab setiap doa itu. Biasanya ada 3 kan yang kita pelajari, ya, tidak, dan tunggu. Nah, kata tunggu ini yang sangat sulit. Kalau iya, sebenarnya semua kita ingin begitu kita amin, buka mata, apa yang kita minta sudah ada di dalam kita. Bukan seperti itu. Ya, karena kita semuanya mau bikin serba cepat, prosesnya instan. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Anak-anak Tuhan dikatakan bukan anak-anak gampang. Anak-anak Tuhan itu bukan juga harus melalui kesulitan, tidak. Tapi anak-anak Tuhan diajar Tuhan untuk melalui sebuah proses. Proses ini sangat penting buat kita, karena proses ini akan mengajar kita untuk menjadi seorang yang ulet, seorang yang kuat, seorang yang tekun, bahkan bisa menjadi seorang yang terampil. Banyak contoh di dalam Alkitab. Kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab yang menanti jawaban Tuhan. Seperti Bapak Abraham, kita tahu dia menanti anak perjanjiannya Ishak. Itu sekitar 25 tahun. Dan umur 75 sampai umur 100 dia baru punya anak. Ada lagi Kaleb yang kawannya Yosua itu menanti janji Tuhan ketika mereka 12 orang, mungkin kalau umur sekolah dulu saya harap ingat ini ceritanya. 12 orang mengintai untuk pergi ke tanah perjanjian yang diutus Musa, tapi hanya mereka berdua, Kaleb dan Yosua, yang percaya akan janji Tuhan. Dan dia menerima janji Tuhan itu 45 tahun kemudian. Membutuhkan proses. Dalam proses itu ada pergumulannya dan ada kesabaran yang penting di situ. Yang paling penting dalam penantian kita adalah kesabaran. Kita bisa melihat lagi, coba kita baca boleh baca di rumah, dalam Roma 15 atau Roma 1 dulu kita buka. Ini adalah rasul yang sangat terkenal ya kalau di dalam kekristenan itu. Dia ini yang dari begitu ekstrim menentang kekristenan sampai menjadi sangat ekstrim untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam pertamanya dia di dalam Roma 1 ayat 10-nya kalau saya tidak salah. Dikatakan, aku berdoa, kata Paulus ya, aku berdoa senantiasa dengan kehendak Allah. Aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, di sini Rasul Paulus mengirim surat ke jemaatnya yang di Roma. Dia ingin mengunjunginya. Kemudian suratnya ini lagi dikirimkan lagi yang kedua kali di Roma 15. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Dia mengatakan sekali lagi, meminta jemaat untuk turut mendoakannya supaya dia bisa pergi ke Roma untuk menemui jemaat-jemaat yang di sana. Dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang, ketika Rasul Paulus dia di penjara, dia naik banding ke itu nggak salah Gubernur Festus, sehingga dia harus pergi ke Roma. Nah, ketika dia naik kapal itu, kapal mereka dihantam badai. Itu satu proses. Mungkin ketika dihantam badai dan air sebagai dalam di tengah lautan, bisa saja Paulus berpikir tidak akan sampai ke Roma kan. Bisa saja kapal itu tenggelam, mereka mati, hanyut gitu. Tapi ternyata Tuhan memiliki kehendak yang lain. Tuhan ingin menjawab Rasul Paulus.
yang dengan setia tidak berhenti berdoa meskipun kesulitan datang dalam hidupnya. Sehingga kalau kita baca di Kisah Para Rasul 27, akhirnya Paulus dapat sampai di Roma. Nah, di sini kita bisa melihat proses itu pasti panjang dan bertahun. Dari dia mulai menginginkan untuk menemui jemaat di Roma sampai dia sampai di Roma itu sendiri. Dalam perjalanan aja, ya tidak kita tahu kapal zaman dulu pasti mungkin tidak sekencang zaman sekarang gitu ya. Tapi intinya dia bisa sampai. Tuhan menjawab keinginannya dengan kesabaran yang dimiliki Paulus, dengan kekuatannya untuk melalui mengalami proses yang menyakitkan. Setiap kita pasti mengalami proses dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kayak kita pasti punya proses kan, dari bayi sampai sekarang ini itu mengalami proses. Dari mulai bertumbuh gigi, mulai berjalan, itu adalah sebuah proses. Proses memang memakan waktu, membutuhkan waktu. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita menantikan waktunya Tuhan itu dengan berdiam diri, menanti dalam satu ruangan atau dalam ketekunan, kesabaran untuk Tuhan sampai menjawab doa-doa kita. Tuhan sampai menjawab permasalahan kita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan jangan pernah sekali-sekali ketika kita berdoa, mungkin sudah bulan atau hitungan tahun, kita berpikir, udahlah nggak usah berdoa lagi, udah mentok di langit-langit gitu. Cari jalan sendiri aja. Orang bilang kalau masalah anak muda, cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan? Jangan sampai di sini. Ya, bapak ya. Atau mungkin kita punya masalah di kantor, untuk mendapatkan promosi, segala cara kita tempuh. Kita pilih katanya untuk orang pintar. Nah, kalau orang pintar kok dia gitu-gitu aja di hidupnya. Kadang-kadang saya heran, katanya orang pintar, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Jangan mengandalkan manusia. Dalam Yeremia 17 dikatakan, orang yang mengandalkan manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan membenci orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan keluargamu yang mungkin memiliki kedudukan, mungkin bisa membantu sejahtera sama kuliah. Tapi andalkan tanganmu yang melipat untuk menyambut telur. Percayalah, satu hari Tuhan pasti akan menjawab. Itulah yang Tuhan inginkan dalam menjawab doa-doa kita. Selain itu, apa yang harus kita lakukan? Tetap bersekutu di dalam penantian untuk menunggu jawaban Tuhan. Tetap bersekutu. Bersekutu itu bisa di rumah bersama keluarga, bisa seperti kita ini, tetap tidak menjauhi pertemuan-pertemuan dalam persekutuannya. Memang di awal tahun 2020 ini, di mana awal-awal masa pandemi, dunia dicoba untuk tidak. Mungkin kalau menurut saya secara pribadi, si penguasa kegelapan itu mencoba mematikan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan melarang untuk beribadah seperti kita ini. Bukan saya bilang pemerintah tidak, tapi itu bisa jadi satu langkah untuk mematikan iman. Tapi ternyata apa? Tuhan memberikan hikmahnya melalui teknologi. Anak-anak Tuhan malah bersekutu melalui online. Dan tahun ini, seperti saya sudah kemarin katakan di Alfa, bangunan ya, teman-teman, itu penjualan Alkitab jauh meningkat. Persekutuan orang Kristen jauh lebih banyak tahun ini. Mungkin orang-orang yang tadinya Kristen tomat, kita tahu kan, takutan gitu untuk mati
sehingga yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan kita yang mampu memberikan keselamatan itu. Ya puji Tuhan, dalam masalah mereka masih ingat datang kepada Tuhan. Itulah sekarang sebenarnya tugas kita. Ya puji Tuhan, gereja kita sudah menangkap hal itu melalui Reverend Josefa. Kita mengadakan Alpha Online ini, kita menangkap hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin masih banyak yang belum kita capai, tapi kita percaya kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan sendiri. Nah, itulah pentingnya kita bersekutu. Mari kita bersekutu, karena di dalam persekutuan itu akan terjadi kekuatan. Kita yang lemah dikuatkan, kita yang sedih dihiburkan, karena kita merasa kita adalah saudara di dalam Kristus. Kita saling menggandeng tangan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita saling berbagi permasalahan kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kemarin itu baru-baru ini sekitar 2 minggu lalu saya nonton itu ya, ketika Ruben Onsu dia katanya mau bunuh diri. Saya bingung, orang sekaya itu kalau menurut pemikiran saya apalagi yang diinginkan, masih toh berpikir ingin bunuh diri sampai dia bilang dia nggak jadi bunuh diri karena anak angkatnya itu memanggil-manggil dia. Itu kenapa? Kurangnya, kalau menurut saya kurangnya iman, kurangnya pengetahuan akan Tuhannya. Seperti itu, mari kawan-kawan kita bantu teman-teman sekitar kita peka. Tadi pagi juga saya bilang sama Bu Rida, kalau kawan susah tidur, dia Kristen nggak? Kristen. Dia udah bilang Kristen, lagi baca firman. Saya kadang-kadang menginjili orang seperti itu, saya bilang, baca aja firman. Pasti dia bilang, aku sok tahu. Udah, karena orang awal-awal baca firman ngantuk, tidur. Mungkin enak tidur gitu. Ya itu memang saya alami awal-awal, tapi sekarang saya baca firman nggak ngantuk. Kalau itu kan memang saya bilang, Tuhan kan bekerja, pasti Roh Kudus bekerja melalui dia. Mungkin 1-2 kalimat dia baca, dia tertidur karena si iblis yang dalam diri tidak suka kan untuk dia terbuka kan, dia bikin aku tertidur. Tapi mulai besoknya baca lagi. Ingatlah bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti bekerja dengan caranya sendiri. Persekutuan ini penting saudara-saudara, kita lihat ya, kita lakukan. Jangan kita menghindari atau melalaikan persekutuan kita, khususnya di hari Minggu. Dan juga maunya kalau kita adakan persekutuan keluarga di rumah, pagi sebelum bekerja atau malam sebelum tidur. Persekutu ini penting karena dalam persekutuan ini juga kadang-kadang kita bisa menguatkan, menggenapi firman Tuhan itu. Di dalam persekutuan itu ada berkat-berkat yang kita terima. Katakan ya, ada berkat-berkat yang kita terima yang mungkin orang lain tidak tahu apa dikatakan itu. Berkat. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pertama sekali ya. Kisah Para Rasul itu kita tahu ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya kan melarikan diri, ketakutan, bersembunyi. Tapi sebaliknya, ketika Yesus sudah bangkit, Yesus ada sekitar 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya menguatkan mereka. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 kita katakan Lukas 24 ayat 48-49. Saya temukan juga Lukas 48, Lukas 24 ayat 48 dan 49. Kalau ada yang dapat tolong dibacakan. Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Boleh bacakan? Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan kekuatan. Katakan, ketika Tuhan Yesus belum naik, dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, nantikan aku di sini. Kemudian dalam kisah para rasul 1 kita tahu Tuhan Yesus naik. Dan di dalam kitab pasal yang kedua, ketika Yesus naik, maka dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian, tapi dia memberikan Roh Kudusnya yang memberi kekuatan. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik, ada keberanian di dalam rasul-rasul itu. Mereka berkumpul ya di ayat yang kisah para rasul ke-1 ayat 12 ke 14 itu. Mereka berkumpul, bersekutu, berdoa bersama-sama. Itu mereka lakukan terus dengan tekun sampai di pasal 2-nya Roh Kudus turun. Itu yang menyempurnakan keberanian, kekuatan para rasul sehingga adalah kita sampai sekarang ini. Karena mereka berpencar ke seluruh dunia. Kita tahu Thomas mati di India dan rasul-rasul yang lain. Dengan cara mereka mati, setahu saya tidak ada yang mati secara wajar istilahnya. Itu untuk apa? Untuk memberitakan Tuhan. Mereka sudah memiliki keberanian. Dan mari kita bersekutu terus supaya kita semakin hari semakin dikuatkan dengan firman, dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain. Karena setiap orang kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Karena dunia kita semua berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak usah takut di dalam penantian untuk jawaban Tuhan. Tetaplah bersekutu kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan di dalam persekutuan tadi, saya katakan kita mendapatkan berkat-berkat. Berkatnya kalau di ayat yang 29 tadi itu katanya kan mewarisi bumi ya. Kita bisa mewarisi dunia ini. Itu tercatat sendiri dalam Mazmur 37 ayatnya yang 34 yang lebih jelasnya daripada ini. Mazmur 37 ayat 34 dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan ya kan, amin. Enggak seperti janji kita. Tasok-tasok ya. Tuhan enggak pernah berjanji tidak memberkatimu. Hanya Tuhan yang minta kepada kita bersabar, tekun, menunggu waktunya Tuhan. Perkenanan Tuhan itu pasti datang kepada anak-anaknya yang setia kepadanya untuk menanti di dalam doa, di dalam persekutuan. Ingatlah, kita apa yang kita lakukan dengan setia kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhan sudah berjanji pasti akan memberkati. Baik, saya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini. Ajari kami Bapa untuk menjadi orang yang setia dan terus tetap berdoa dalam persekutuan kami Tuhan. Untuk kami menantikan waktu perkenanan Engkau kepada kami Bapa, sehingga kami boleh mewarisi janji-janji firman Tuhan. Karena kami adalah pewaris tahta Engkau ya Bapa.